tipe-tipe pengalaman keagamaan. Ada 4 tipe. Yang pertama numinus, yang kedua prayer atau doa, yang ketiga miracles, yang keempat conversion. Apa saja bentuk tipe pengalaman keagamaan? Yang pertama tipe numinus. Tipe numinus itu rasa dalam diri kita yang merasakan hadirnya Tuhan atau adanya sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Misalnya kalau kita sedang menatap langit atau ada di dalam tempat ibadah dalam masjid. Coba teman-teman bedakan rasanya ya. Dari luar masjid, kemudian masuk ke dalam masjid. Itu kan ada perubahan rasa di situ. Mungkin gelombang otak kita juga agak turun sedikit begitu kita masuk ke masjid. Ada rasa kita sedang masuk ke wilayah keagungan. Kita sedang masuk ke sesuatu yang besar yang kita tidak ada apa-apanya. Itu namanya pengalaman numinus. Misalnya juga seandainya nggak di tempat ibadah, coba keluar, lihatlah langit yang luas. Lihatlah mendung yang jejer-jejer. Lihatlah bintang kalau malam, bulan. Itu kan rasanya betapa kecilnya kita. Ini betapa maha kuasanya Allah. Ini pengalaman numinus namanya. Jadi kalau teman-teman membaca kitabnya Imam Ghazali itu, yang tentang hikmah penciptaan alam, kapan-kapan kita bahas ini. Jadi di antara hikmahnya langit itu adalah kalau kita melihat kepada langit, ada rasa kecil, kita berada di bawah keagungan yang besar. Nah, ini pengalaman numinus. Merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kita melalui alam, melalui hal-hal sekeliling kita. Nah, ini pengalaman numinus. Kemudian yang kedua, prayer. Prayer ini ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita menyapa Tuhan, ketika kita merasakan kuasa Tuhan saat kita berhubungan. Prayer itu makna letter luck-nya doa. Jadi saat kita berdoa, saat kita sholat itu kan makna harafiahnya doa. Jadi ini kita yang menyapa Tuhan. Kita sedang menghubungi Tuhan. Kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Nah, ini juga sejenis pengalaman keagamaan. Waktu teman-teman berdoa, apa yang dirasakan? Ini doa yang serius ya, karena banyak di antara kita yang doanya ya doa formalitas. Kalau doa formalitas itu doa yang mudahnya adalah doa yang Allah tidak hadir di situ. Bahkan kalian minta pada Allah, tapi isi kepalamu sama sekali bukan Allah. Mungkin membayangkan hasilnya, membayangkan suksesnya, Allahnya sendiri dilupakan. Kalau ini ya pengalaman keagamaannya tidak tuntas dalam prayer. Dalam prayer itu fokuslah pada kita ini sedang berhubungan, sedang membangun relasi dengan Allah. Kalau kita sedang sholat, bayangkan bahwa kita ini sedang ngadep padanya, yang maha kuasa, maha segalanya, menguasai hidup kita dari A sampai Z. Nah, doa yang serius semacam ini akan menghasilkan pengalaman keagamaan yang luar biasa. Doa inilah nanti yang efeknya besar untuk kehidupan kita. Doa ini nanti mungkin isinya doa tidak terkabul atau dikabulkan oleh Allah sesuai yang lebih baik menurut Allah. Tapi sebelum itu, efeknya dalam diri kita penting doa itu. Yaitu kesadaran kita akan Allah, kesadaran kita akan keterkaitan kita dengan Allah. Nah, itu prayer namanya. Kemudian yang ketiga, miracles. Miracles ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya, yang membuat kita semakin yakin pada kuasanya Allah. Ini miracles, mukjizat.
Kita mungkin sudah putus asa, wah ndak mungkin kalau lihat situasi hari ini, corona ini bisa 1-2 bulan lagi. Ternyata mungkin entah ada peristiwa apa, bulan depan corona selesai. Ini kan miracle. Kejadian semacam ini, orang yang mengalami hal semacam ini biasanya tambah beriman kepada Allah. Jadi tambah yakin akan kuasanya Allah. Nah, ini miracle. Maka boleh jadi tips ini teman-teman, bacalah hidupmu sebagai kemukjizatan-kemukjizatan. Ini akan semakin menambah keimanan kita pada Allah. Peristiwa-peristiwa biasa dalam hidupmu, bacalah sebagai peristiwa yang luar biasa. Karena hakikatnya apapun capaian kita itu kan kalau tidak ada intervensinya Allah juga tidak akan hasil. Pahami setiap peristiwa sebagai mukjizat darinya. Alhamdulillah Pak, malam hari ini saya sempat ikut ngaji. Biasanya saya lupa. Biasanya saya telat lupa, tapi malam hari ini bisa sejak awal. Wah ini kalau tidak ada anugerah dari Allah yang mengingatkan saya, pastinya tidak. Itu padahal ya cuma biasa ngaji sejak awal, itu kan biasa. Temanmu yang lain juga banyak begitu. Tapi ketika kamu baca sebagai pertolongan dari Allah, peristiwa yang biasa ini jadi luar biasa. Membuatmu semakin dekat dengan Allah. Bagi yang lain biasa karena dimaknai biasa, tidak nambah apa-apa. Tapi bagimu yang memaknai luar biasa, peristiwa ini membawa hikmah, kamu semakin dekat dengan Allah. Sekedar makan malam, nongkrong neng angkringan misalnya. Paling habisnya cuma 5.000. Itu kalau nongkrongnya tidak lama-lama, kamu cepet-cepet dulu. Karena nongkrongnya lama-lama, entah oke. Kamu nongkrong di situ ngambil nasi cuma sebungkus, 2 bungkus. Kamu terus, alhamdulillah ya, 2 bungkus kecil aja perutku sudah kenyang seperti ini. Allah luar biasa dengan kuasanya. Wow, itu padahal ya cuma angkringan karena uangnya terbatas, kamu makan cuma 2 bungkus. Tapi begitu kamu maknai ini anugerah dari Allah, pertolongan ma'unah dari Allah. Wah, dia peristiwa makan yang sangat biasa itu bisa jadi semakin mendekatkanmu dengan Allah. Kalau dalam bahasa kita nganggapnya dia bernilai ibadah. Bisa jadi jalannya pahala, jalan kita semakin dekat dengan Allah. Jadi boleh, ini bagian dari pengalaman keagamaan. Sebenarnya pengalaman biasa. Tapi kita maknai dia sebagai anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Kuasa Tuhan ya, di era COVID seperti ini, manusia masih tetap bisa berhubungan. Allah masih menitipkan hikmahnya dalam diri banyak orang sehingga kesulitan-kesulitan semuanya bisa teratasi. Itu jadinya terus semakin mendekatkan kita dengan Allah. Kalau prayer tadi kita yang mendekat, kalau miracle itu Allah yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang keempat, conversion. Conversion ini perubahan, dan disebut turning point, perubahan hidup. Ini bagi teman-teman yang suka kajian-kajian isu-isu, kajian Islam terbaru. Kemarin kan banyak dibahas tentang hijrah. Hijrah dalam konteks kajian kita malam hari ini ya konversi itu. Jadi konversi adalah satu pengalaman keagamaan di mana seseorang mengalami dramatic spiritual turn. Jadi ada pembalikan, ada spiritual turn, pembalikan spiritual yang dramatis. Ya bentuknya macam-macam. Misalnya dari tidak beragama jadi beragama. Orang tidak percaya Tuhan terus mengalami ujian hidup yang luar biasa sampai dia pontang-panting kemudian sadar, ternyata aku itu lemah. Terus masuk agama. Itu bisa dari tidak beragama ke beragama. Atau ada kalanya juga dari satu agama ke agama yang lain. Ini kisah mu'alaf atau kisah murtad. Itu jenis konversi juga. Mu'alaf itu berarti dari luar Islam ke Islam, atau murtad dari Islam keluar Islam. Nah, itu jenis konversi juga.
Dramatic spiritual turn. Biasanya ada momen-momen peristiwa-peristiwa pendahuluan yang membuat dia kemudian balik. Dari beragama tidak serius menjadi beragama sangat serius. Itu juga sejenis konversi. Kemarin cuek sama agama. Iya kalau ditanya agama sih, ya saya Islam Pak saya. Tapi mungkin asal-asalan saja, tidak terlalu peduli sama agamanya. Tapi mengalami peristiwa tertentu, momen tertentu, mungkin kesulitan tertentu, terus dia balik. Dari semula cuek, sekarang saya harus serius beragama. Mungkin Allah mengingatkanku selama ini aku tidak serius menjalani agama dan seterusnya. Nah ini juga jenis konversi. Ya contohnya fenomena hijrah. Kemudian kalau dalam sufi taubat yang nasuha, taubat yang serius, bukan taubat yang hanya retorika, itu juga jenis konversi. Jadi hubungannya dengan perubahan gaya hidup yang drastis. Dramatic spiritual turn. Nah, modelnya biasanya 3. Kalau di William James itu, konversi itu anugerah Tuhan. Ada kalanya setelah orang lama hidup dalam kegelapan, lama hidup dalam kekacauan, lama hidup dalam jauh dari Tuhan, jauh dari agama, tiba-tiba mendapat pencerahan. Yo, kalau cerita misalnya dulu kita pernah mengkaji Sunan Kalijogo, waktu mudanya pernah jadi berandal, namanya Berandal Lokojoyo. Nah, nanti antara lain pertemuan beliau dengan Kanjeng Sunan Bonang membuat dia mengalami dramatic spiritual turn. Sebenarnya sebelumnya dia